kita salah pola nih, udah dipotong, terus bahannya udah mahal, berapa juta, salah pola, ya itu emang risiko sih ya. Halo, kembali lagi bersama aku Indra Gibran. Nah, untuk video kali ini aku mau membahas gimana sih tahapan membuat busana. Nah, khususnya busana pengantin ya. Soalnya kan aku di sini produk apa namanya di bidang, bukan bidang sih ya. Jadi di pembuatan baju pengantin ini sekedar sharing aja di pengalaman aku. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah kenali karakter klien gitu. Nah, maksud kenali karakter klien di sini adalah yang pertama adalah karakter tubuh klien itu gimana sih? Apakah gemuk, kurus, atau tinggi, pinggulnya besar atau tidak, pinggangnya besar atau tidak. Nah, yang harus diperhatikan itu yang pertama gitu. Sebelum ke tahap selanjutnya. Nah, proses ini juga nanti ke depannya gimana sih cocoknya nanti model gimana bajunya yang cocok untuk digunakan oleh pengantin tersebut. Nah, yang selanjutnya itu karakter dia, maksudnya karakter kepribadian dia itu gimana. Nah, untuk ini kita sih usahain ngobrol lebih banyak tentang dengan kliennya gitu. Nah, dari situ ini juga sih salah satu penting banget, maksudnya karakter dia itu lembut atau ada ya perempuan itu yang nggak suka feminin banget nih gitu ya, mungkin mengerti lah ya. Yang kedua yaitu sketsa. Nah, dari kita ngobrol nih dari awal, kita mengetahui karakter tubuhnya, karakter kepribadian dia gimana. Nah, selanjutnya itu adalah sketsa, dimana sketsa di sini bukan sketsa yang bagus gitu, cuma sketsa kasar lah ya. Nah, seperti inilah, ini ada contohnya. Nah, ini adalah sketsa kasar. Nah, di mana ini juga penting banget sih untuk kedepannya juga. Nah, dalam produksi itu harus ada sketsa kasarnya ya, nanti supaya kita pas menjahitnya itu gampang. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu dari sketsa itu ada desain produksi. Nah, dari desain produksi ini maksudnya itu kita ngedesain nih buat nanti ke penjahitnya, apakah roknya mau gimana, belahannya di mana, kupnatnya di mana. Nah, itu Pak, di desain itu harus jelas banget gitu. Jadi nanti penjahitnya biar gampang gitu, pas pola juga nanti gampang kita membuat polanya, pas membuat penjahitan, proses jahitnya juga gampang gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah pengukuran nih. Pengukuran ini yang harus diperhatikan adalah jangan sampai si klien ini menggunakan baju yang tebal gitu. Usahakan pakai manset yang emang bentuk tubuh klien tersebut gitu, biar nanti pas digunakannya itu pas banget ke tubuhnya gitu. Nah, yang keempat adalah pemilihan bahan. Nah, dari desain di atas kita udah tahu nih gimana itu bahannya apa, payet-payetnya apa gitu. Nah, untuk pemilihan bahan ini biasanya sih kita juga harus dibicarakan nih sama kliennya, bahannya itu maunya gimana sih, warnanya apa, jatuh kainnya mau kayak gimana. Nah, itu juga harus dipikirkan pas kita membuat desain gitu. Nah, yang kelima itu mungkin pembuatan pola ya.
pembuatan pola. Biasanya sih kalau aku sebelum pembelian bahan itu ada rancangan pola nih. Jadi pas kita beli, maksudnya rancangan pola itu seberapa banyak sih bahan yang kita harus digunakan. Dulu aku juga di sekolah itu sebelum kita membeli bahan, kita diwajibkan untuk membuat rancangan pola yang kecil, ukuran seperempat, kayak 1/4 cm, apa namanya, skala 1/4. Nah, dari situ kita bisa mengira-ngira nih bahannya mau habis berapa meter gitu. Nah, untuk selanjutnya itu pola jadi ya. Pola jadi itu kita buat pola yang sesungguhnya yang besar. Nah, untuk pola ini harus diperhatikan adalah mengacu ke desain itu sendiri kan. Kenapa begitu? Nah, soalnya kalau yang harus diperhatikan di pola ini, kita kalau salah pola ya udah salah gitu. Sayang juga kan kalau kita salah pola nih, udah dipotong terus bahannya udah mahal berapa juta, salah pola ya itu emang risiko sih ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pemotongan. Nah, untuk pemotongan itu juga harus hati-hati ya. Yang ke 8 itu proses jahit. Nah, untuk proses jahit mungkin udah pada tahu lah ya proses jahit itu gimana. Dari penyambungan dari awal, kita pemasangan lining, interlining itu harus diperhatikan juga. Nah, udah jahit itu biasanya kalau aku sih kebanyakan draping. Maksudnya draping di sini adalah menempelkan apa ya, seperti bunga-bunga gitu, menjahit semua bagian baju gitu sama mesin jahit. Biasanya kalau untuk baju pengantin itu banyak detail-detail motif busananya itu gitu. Jadi kita harus ngedraping sendiri di patung gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yang ke-9 yaitu fitting pertama. Nah, kalau udah dijahit gitu ya, membentuk busana tapi ini belum dipasang payet ya. Nah, kita harus di fitting nih. Fungsinya fitting pertama ini adalah mencoba baju gitu ya yang udah semi jadi lah gitu. Nah, di sini ada fungsinya untuk ngepasin bagian-bagian detail di tubuh klien tersebut gitu. Nah, ini sangat penting banget gitu. Nah, nanti ada dari sini kita masih gampang nih kita ngebongkar jahitannya kalau ada kesalahan, kalau ada revisi dari konsumennya gitu. Nah, di sini emang penting banget gitu sebelum ke tahap pemasangan payet-payet atau detail-detail lainnya. Nah, selanjutnya yang ke-10 adalah pemasangan payet. Nah, untuk pemasangan payet ini adalah proses yang paling lama. Biasanya aku sih kalau untuk satu kebaya di belakang ini satu orang ini sampai 1 minggu pengerjaannya. Ada juga sih yang udah 1 minggu, sekitar 3 hari atau 1 minggu lah kalau untuk di kebaya belakang ini. Makanya kalau untuk payet itu harus ekstra sabar gitu. Pemasangan payet itu enggak. Lagian kalau untuk pemasangan payet ini kita harus hati-hati nih dalam pengerjaannya. Soalnya kalau salah sedikit aja kita harus bongkar lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya ke-11 yaitu adalah fitting kedua. Nah, untuk fitting kedua ini adalah busana yang
udah dipayet, udah dikasih manik-manik segala macam gitu kan. Nah, untuk fungsinya di fitting yang kedua ini adalah kita ada revisi selanjutnya enggak sih gitu, ada revisi selanjutnya enggak sih apa, soalnya gini, kalau untuk pembuatan busana itu kita itu minimal ya, kalau di aku itu pemesanannya itu di minus 3 bulan gitu, sebelum hari H itu gitu. Nah, otomatis di 3 bulan itu apa pengantinnya badan badan dia tuh, berat badan dia tuh bertambah atau berkurang gitu kan. Fungsinya itu sebenarnya sih ini juga di fitting pertama ini itu juga sih penting gitu kan, apa badan dia itu membesar atau mengecil gitu, jadi ngepasin lagi lah gitu. Dan ini juga buat revisi detail-detail mana sih yang harus diperbaiki gitu. Nah, biasanya di fitting kedua ini kita biasanya draping detail-detail langsung di tubuh pengantinnya gitu. Nah, untuk ke 12 yaitu finishing finishing itu seperti kita dari fitting kedua itu kan ada detail-detailnya yang harus ditambahkan, mana yang harus dikurangi, mana harus ditambahkan. Nah, untuk finishing itu biasanya pengerjaan itu gitu. Nah, seperti buang benang apalagi itu yang berkaitan dengan finishing gitu. Nah, untuk yang ke-13 yaitu fitting ketiga. Nah, untuk fitting ketiga ini biasanya busana itu udah hampir 90%, sekitar 90% jadi gitu ya, 90% jadi. Nah, di sini biasanya klien biasanya fitting ketiga ini seminggu sebelum hari H gitu. Nah, biasanya kalau untuk ada revisi lagi ya sedikit-sedikit lah gitu. Nah, selanjutnya tahapan terakhir adalah siap digunakan. Nah, untuk ini itu saya sebagai desainernya gitu harus datang gitu ke acara pernikahannya gitu. Ada begitu juga, ada emang sih kalau untuk itu ada juga tim yang memasangkan, malahan ada juga yang udah terbiasa nih, oh ini adalah pekerja yang khusus memasangkan baju tersebut gitu. Nah, yang harus diperhatikan kalau menurut saya itu dari proses ini adalah kita jangan bosan nih buat fitting, soalnya kalau nggak fitting itu ya mau gimana gitu. Kalau untuk direvisi di hari H itu nggak mungkin lah ya. Nah, sebenarnya kalau terkendala menurut aku ya, pengantin itu nggak mau banyak nanti aja pas hari H aja gitu, itu emang nggak bisa gitu. Fitting langsung di hari itu nggak bisa gitu. Minimal fitting itu 2 kali lah menurut aku. Yang untuk yang ketiga kalau emang udah percaya ya why not gitu. Nah, buat saran lah ya untuk pengantin aku ya, kalau untuk baju pengantin itu emang prosesnya lama gitu, butuh proses juga. Kita itu harus maklumin lah, kita kalau ada jadwal fitting itu harus kita itu harus datang ke jadwal yang sudah kita tentukan gitu. Jangan sampai nanti ada komplainan di akhir gitu, itu sangat nggak enak lah gitu lah ya. Kita kan udah semaksimal mungkin nih, kita udah